Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 4.2.7 tentang configure router on a stick interVLAN routing. Langsung saja kita masuk pada labnya. Bisa dilihat di sini masih 0%. Kalau misalnya kita lihat assessment itemsnya juga masih SX semua, disilang semua. Maka kita akan coba untuk mengerjakan lab ini. Kita baca dulu. Jadi tujuannya pada bagian pertama itu untuk menambahkan VLAN ke switch. Lalu mengkonfigurasi sub interface, dan pada bagian 3 itu untuk uji konektivitas dengan interVLAN routing. Di sini ada skenario-nya. Jadi pada aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi VLAN dan interVLAN routing. Kemudian nanti kita juga akan mengaktifkan interface terang dan memverifikasi konektivitas antar VLAN. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Di langkah awal ini kita akan buat VLAN pada switch 1. Di sini ada perintahnya. Buat VLAN 10 dan VLAN 30 pada switch 1. Langsung saja kita klik switch 1. Lalu kita enable dulu, lalu configure terminal. Kita buat VLAN 10, lalu VLAN 30. Bisa kita lihat di sini skornya bertambah jadi 16%. Lalu langkah kedua yaitu tetapkan VLAN ke port. Konfigurasikan interface F0/6 dan F0/11 sebagai port akses dan tetapkan VLAN. Di sini ada keterangannya. Tetapkan port yang terhubung ke PC1 ke VLAN 10. Lalu tetapkan port yang terhubung ke PC3, di sini bisa kita lihat, ke VLAN 30. Langsung saja kita masuk pada perintahnya. Kita bisa buka switch lagi. Lalu kita masukkan perintah interface F0/11 dulu. Lalu kita bisa masukkan perintah switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. VLAN PC1 kan ini terhubung ke switch A lewat F0/11 sesuai dengan yang ada di perintah bahwa port yang terkoneksi ke PC1 dari PC1 itu kita anuin ke VLAN 10. Perintahnya itu seperti ini. Kita interface dulu, masuk ke port itu, terus kita masukkan perintah switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Berikutnya kita lanjut ke interface F0/6. Ini PC3. Perintahnya sama, switch port mode akses dan switch port akses VLAN 30. Kita lihat di sini udah checklist, sudah benar. Lalu berikutnya kita lanjut lagi.
kita bakal coba masukkan perintah show VLAN brief untuk memverifikasi konfigurasi VLAN yang udah kita lakuin tadi. Show VLAN brief. Kita harus keluar dulu dari mode konfigurasi. Show VLAN brief. Nih bisa kita lihat sesuai ya outputnya seperti yang ada di contoh. Ini VLAN yang udah kita buat tadi. Lalu berikutnya kita bakal lanjut uji koneksi antara PC 1 dan PC 3. Ping dari PC 1, ping juga dari PC 3. Oh, dari PC 1, ping PC 3. Apakah pingnya berhasil? Mengapa kita mendapatkan hasil itu? Kita coba ya, dari PC 1, kita ping ke PC 3. Untuk lihat IP-nya PC 3, kita bisa lihat di addressing table. 172.17.30.10. Kita lihat request timeout, artinya kita tidak bisa ping. Kenapa pingnya tidak berhasil? Karena PC ini berada di jaringan IP yang berbeda. Bisa kita lihat di sini. Maaf. PC 1 dan 3 itu IP-nya di jaringan yang berbeda, maka dia itu memerlukan router atau CCR 3 untuk biarin dua PC ini terhubung meskipun jaringannya berbeda. Kita lanjut ke bagian 2, konfigurasi sub interface. Sub interface. Kita akan konfigurasikan sub interface pada R1 atau router 1 menggunakan enkapsulasi 802.1 key. Langsung saja kita buka. Nih, di sini juga ada ketentuannya. Yang pertama, tetapkan jenis enkapsulasi ke 802.1 key dan tetapkan VLAN 10 ke sub interface. Lalu lihat tabel alamat atau address table dan tetapkan alamat IP yang benar ke sub interface. Langsung saja kita coba untuk perintahnya. Kita masuk dulu ke enable dan configure terminal. Lalu kita masuk ke interface gigabit ethernet 0/0. Untuk buat sub interface itu kita bisa tambahin titik VLAN-nya 10 tadi kan. Jadi seperti ini perintah untuk menambahkan sub interface. Enter, lalu kita bakal enkapsulasi ke 802.1 key tadi. Perintahnya encapsulation dot 1 key 10. Lalu kita masukkan IP address-nya 172. Kita lihat di sini di addressing table yang di atas. 172.17.10.1. Subnet masknya jangan lupa 255.255.255.6. Lalu berikutnya coba cek benar. Berikutnya kita akan baca lagi di sini. Ulangi untuk G0/0.30 sub interface. Kita bisa ulangi perintah yang tadi untuk VLAN 30 ya. Kita buat sub interface lagi.
Kita masuk dulu ke interface 0/0.30, lalu encapsulation dot 30, IP address-nya 172.17.30.1, subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu berikutnya kita akan uji konektivitas dengan inter-VLAN routing. Nih, ping antara PC1 dan PC3. Dari PC1, ping PC3. Di sini ada keterangan seharusnya ping itu masih gagal. Kita coba lagi. Bisa kita lihat di sini masih gagal pingnya. Kenapa? Karena switch itu belum dikonfigurasi dengan port terang yang terhubung ke router. Jadi kita harus konfigurasi terlebih dahulu. Di sini kita akan aktifkan trunking. Pada switch 1 jalankan perintah show VLAN. Switch 1 show VLAN. Bisa kita lihat di sini. Lalu berikutnya, karena tadi router itu dikonfigurasi dengan beberapa sub interface yang ditetapkan ke VLAN berbeda, maka port switch yang terhubung ke router itu harus dikonfigurasi sebagai trunk. Kita bakal coba aktifkan trunking pada interface G0/1. Langsung aja kita masukkan perintah interface. Jangan lupa configure terminal. Lalu interface G0/1. Kita masukin perintah switch port mode terang. Bisa kita lihat di sini skornya bertambah. Lalu yang C, kita akan mencoba untuk masukkan perintah show interface terang untuk memverifikasi bahwa interface itu dikonfigurasikan sebagai terang. Perintahnya show interface terang. Kita coba lihat dulu. Check result. Di sini portnya masih belum. Untuk inter-VLAN routing gigabit Ethernet 0/0, masih ada yang belum. Pada router kita tadi lupa no shutdown. Coba kita no shutdown dulu di router 1. Kita bisa dilihat di sini assessment items-nya sudah checklist semua. Lalu skornya, completion-nya udah 100%.
kita bakal coba untuk tes konektivitas. Jika konfigurasinya itu benar, PC1 dan PC3 seharusnya dapat ping ke default gateway mereka satu sama lain. Coba ya, kita ping dari PC1 ke PC3. Bisa kita lihat berhasil. Kita ping ke default gateway. Berhasil juga. Dari PC3 kita bakal coba ping ke PC1. Bisa. Kita ping default gateway PC1 dari PC3. Bisa juga. Artinya kita sudah mengkonfigurasi topologi ini dengan benar. Jadi setelah kita mengerjakan, untuk kesimpulan dari lab ini itu adalah VLAN itu digunakan untuk memisahkan jaringan dalam satu switch agar lebih terstruktur dan juga aman. Bisa kita lihat di sini ada dua VLAN, VLAN 30 dan VLAN 10. VLAN yang berbeda itu tidak bisa saling berkomunikasi secara langsung. Bisa kita lihat di awal lab, tadi kita coba dari ping dari PC1 ke PC3 itu dia request timeout, nggak bisa ping. Untuk menghubungkan antar VLAN itu dibutuhkan perangkat layer 3, dalam hal ini router yang dikonfigurasikan dengan mode router on a stick. Jadi metode ini tuh bisa memungkinkan satu interface fisik router itu bisa menangani beberapa VLAN melalui sub interface. Tadi di sini juga kita menggunakan enkapsulasi satu key 802.1 key. Jadi dengan konfigurasi tersebut, setiap VLAN itu punya default gateway sendiri di sub interface router. Jadi switch itu harus dikonfigurasi terang pada port yang terhubung ke router agar traffic atau lalu lintas semua VLAN itu bisa dilewatkan. Setelah konfigurasi selesai, perangkat dari VLAN yang berbeda akhirnya bisa saling ping dan komunikasi. Bisa kita lihat setelah kita menyelesaikan semua yang ada di lab ini, kita bisa ping dari PC1 ke PC3 ataupun sebaliknya. Sedangkan pada awal lab itu tadi nggak bisa. Hal itu bisa membuktikan bahwa inter-VLAN routing itu berfungsi dengan baik dan merupakan solusi utama untuk menghubungkan beberapa VLAN dalam satu jaringan. Tadi yang antar VLAN yang berbeda VLAN tadi ya dia nggak bisa terhubung. Tapi setelah kita konfigurasi menggunakan inter-VLAN routing, dia bisa saling komunikasi satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.